Saya. Kalau kapitalisme dasarnya itu adalah sekularisme. Kalau komunisme dasarnya itu adalah ateisme. Kira-kira jelas apa jelas? Tadi aja apa ateisme itu nama? Narasi apa? Nah, apa? Nah, jadi kalau kapitalisme itu adalah dasarnya sekularisme. Sekular itu memisahkan, isme itu paham. Jadi paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kalau di dalam kapitalisme Islam tidak dilarang, Islam tidak dipangkas, tapi dipisahkan. Kalau dalam sistem kapitalis Barat, Amerika, Eropa, Islam tidak dilarang, azan tidak dilarang, bangun pesantren tidak dilarang, tidak dipangkas, tapi dipisahkan dari kehidupan. Udah Islam di masjid aja, Islam di madrasah saja, Islam di masjid saja, Islam sholat saja, zakat saja, saum aja. Ente jangan berbicara urusan politik. Politik yang dibawa ke Islam, ekonomi jangan dibawa ke pasar, jangan dibawa Islam. Islam jangan dibawa ke gedung DPR, Islam jangan dibawa ke istana negara. Yang ngomong begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Kemana-kemana spanduk dipasang di madrasah, spanduk dipasang di pesantren. Masjid bukan tempat politik, madrasah bukan tempat politik. Berarti itu datangnya dari mana? Dari kapitalis apa dari Islam? Dari kapitalis apa dari Islam? Datangnya itu statement dari musuh apa dari saudara? Kawan apa dari lawan? Nah, kalau mereka nggak larang kita sholat, enggak. Mereka nggak melarang kita sholat, mereka nggak melarang kita ngaji, mereka nggak melarang kita saum, mereka nggak melarang kita haji dan umrah, enggak. Cuman dipisah. Nggak boleh bawa Islam ke politik, nggak boleh bawa Islam ke budaya, nggak boleh bawa Islam ke adat, nggak boleh bawa Islam ke ke ekonomi, nggak boleh. Nah, dengan tanpa disadari sekularisme itu sudah netes ke bawah akar rumput ke masyarakat. Walaupun ece akang teu apal naon bebengok kapitalisme, tapi ajaran geus netes. Contoh ya, contoh. Aya ibu bapak Pak Dokter Rizal Fadila datang dagang beas di pasar. Osok ngurangan timbangan. Cikene sholat subuh, cikene sholat duha. Nah, tapi ngurangan timbangan di ceramah ku kiai ku ajengan. Nah, itu akan tadi cikene sholat subuh, tapi dagang beas kok ngurangan timbangan. Nggak jawabnya kumaha? Oh, cen ari membawa agama ke pasar bila erek benar nah. Dia nggak paham sebetulnya, paham kapitalisme, sekularisme, tapi itu netes merembes. Jadi misalkan Islam di pasar, misalkan Islam di gedung DPR, akhirnya para kedasi itu ya cara di iblis. Kalau jadi pejabat, jadi aparat, jadi keparat. Kenapa? Karena pakai aturan bukan aturan yang datang daripada Islam. Berkutat di situ. Nah, kalau komunis dasarnya itu ada ateisme. Isme itu paham ateis itu anti Tuhan. Kalau komunis langsung agama dipangkas, nggak boleh azan, nggak boleh sholat, masjid disegel, masjid ditutup, dan seterusnya. Kira-kira dua-duanya jahat apa jahat? Jahat. Bari amak kadang mereka sudah doa beri molotov ke aing. Berarti dua-duanya jahat apa jahat? Jahat. Ini lagi jahat apa jahat? Jahat. Nah, kenapa membahas komunis mesti membahas kapitalis? Kenapa membahas kapitalisme mesti membahas komunisme? Persis seperti membahas Wahabi Salafi Takfiri dengan membahas Syiah. Karena kalau kita serang komunis tanpa membahas kapitalis, itu orang kapitalis akan keprok. Kalau kita serang Soviet dengan Cina, Eropa Amerika keprok. Kalau kita serang Eropa Amerika, orang Soviet Cina pasti tepuk tangan. Makanya membahas kapitalisme dengan komunisme mesti bareng, mesti simultan. Kapitalisme musuh, komunisme juga adalah musuh. Enggak ada toleransi, saudara. Enggak ada toleransi. Ente yang berkiblat ke Amerika dan Barat dengan sistem kapitalisme yang dasarnya sekularisme, musuh kami. Dan kau yang berkiblat ke Cina dan ke Soviet yang berpahamkan sosialisme dan juga komunisme yang dasarnya ateisme adalah juga musuh. Kalau ente serang dunia timur, Soviet dengan Cina tanpa mengabsen dunia Barat, Amerika dengan Eropa, ya mereka akan tepuk tangan. Dan jangan-jangan ente dijadikan tenaga, dijadikan pasukan oleh dunia Barat untuk menghantam dunia timur. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita tidak bahas kapitalisme,
hanya membahas komunisme, jangan-jangan kita dijadikan pasukan oleh orang-orang komunis untuk menghantam dunia barat. Dan itu nanti akan terjadi ketika perebutan gunung emas di akhir zaman. Itu dunia barat menggunakan kekuatan Islam untuk menghantam ke dunia timur, yang ujung-ujungnya terjadi malhamah kubra di Suriah. Itu nanti ada kajiannya khusus. Yang jelas kita ini umat Islam nggak boleh dijadikan oleh kapitalis untuk menyerang komunis, dan juga kita tidak boleh dijadikan oleh komunis menjadi pasukan untuk menyerang kapitalis, karena dua-duanya itu adalah musuh apa saudara? Jawab yang kompak, musuh apa saudara? Musuh apa saudara? Kapitalis musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Komunis itu musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Yakin? Takbir. Alhamdulillah. Nah, Pak Rizal Fadil ini luar biasa. Masalah saya malu membahas kapitalisme di depan beliau ini. Beliau dibakar ini. Ya, bakarnya. Cuman Pak Dr. Fadila ini cukup tawadu. Kalau Anda baca tulisan-tulisannya luar biasa. Jadi kira-kira masalah kapitalisme, komunisme jelas ya? Jelas nggak? Nah, dua-dua paham ini, karena ini adalah paham global tingkat internasional, dua-duanya masuk ke Indonesia. Dua-duanya masuk ke Indonesia. Nah, sekarang komunisme dibawa sama siapa? Sama Hindia Belanda. Pertama Hindia Belanda datang ke Indonesia itu salah satunya bawa komunisme. Jadi PKI atau sistem komunis, ideologi komunis yang dibawa ke Indonesia itu pertama bukan oleh Soviet dengan Cina, tapi justru dibawa oleh Belanda. Dari Serikat Buruh terus jadi akhirnya PKI. Kalau saya terangkan terlalu panjang. Makanya rezim di kita pun, catat dengan baik, rezim di kita pun, nah, pada rezim Bung Karno suka tidak suka, afiliasi politiknya adalah ke Soviet dengan Cina. Pada rezim Pak Harto di awal kepemimpinan juga afiliasi politiknya kemana? Ke Eropa dengan ke Amerika. Yang satu mulut harimau, yang satu mulut buaya. Nah, kalau kita pindah dari kapitalis masuk ke komunis, sama dengan bahwa kita pindah dari mulut harimau ke mulut buaya. Jadi yang jadi persoalan bagi umat Islam itu nggak ada urusan presidennya mau siapa, nggak ada urusan kapolrinya mau siapa, nggak ada urusan panglimanya TNI itu mau siapa. Yang jelas presiden dan juga panglima TNI dan juga kapolri mesti tunduk kepada hukum yang datang daripada Allah, bukan kepada Eropa Barat dan bukan juga kepada Soviet dan Cina. Betul? Kira-kira jelas apa jelas?